Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Dampak gagal panen di musim kemarau, harga cabai di Kota Tegal tembus Rp100.000 per kilogram. Gara-gara cemburu buta, seorang pria di Klaten menembak warga yang mengganggu istrinya dengan senapan angin. Ratusan kambing di Banyumas ikut ramaikan kemeriahan kemerdekaan dengan ikut kontes ternak bermutu tinggi. Gara-gara cemburu buta, seorang pria di Klaten menembak warga yang mengganggu istrinya dengan senapan angin. Polisi menembak kaki pelaku karena mencoba melawan saat ditangkap. Trianta alias Gatrul ditangkap polisi karena melakukan penganiayaan dengan cara menembak warga dengan senapan angin. Korbannya adalah Miswanto, warga desa Sukorejo, Kecamatan Wedi, Klaten. Penembakan itu terjadi pada tanggal 1 Agustus di gudang rongsok milik korban. Akibat penembakan, korban terluka pada bagian tubuh di bawah ketiak sisi kanan. Usai melakukan penembakan, pelaku kabur dan ditangkap di wilayah Kulon Progo, Yogyakarta. Motif penembakan ini diduga karena asmara. Pelaku cemburu karena korban menggoda istri pelaku. Polisi menembak kaki pelaku karena pelaku mencoba melawan saat ditangkap. Polisi sedang mencari barang bukti senapan angin yang dibuang pelaku ke sungai. Pelaku melakukan penganiayaan dengan cara menembak dengan menggunakan senapan angin. Ini motifnya karena balas dendam karena asmara. Senjata ini menurut informasi dibuang ke sungai. Ini juga kita masih mencari untuk barang bukti tersebut. Tersangka dijerat pasal 351 ayat 1 KUHP tentang penganiayaan. Ia terancam hukuman 2 tahun 8 bulan penjara. Krisna Agung melaporkan dari Klaten. Gudang makanan ringan di Jalan Siliwangi, Kota Semarang dibobol kawanan pencuri. 2 brankas berisi uang puluhan juta dan surat berharga raib dicuri. Belum waktunya dibuka, tetapi gudang distributor makanan ringan di Jalan Siliwangi Raya, Kota Semarang sudah terbuka pintunya. Ternyata gudang ini telah dibobol pencuri. Terlihat dari gembok yang rusak dan sejumlah makanan ringan yang tercecer di depan gudang. Kondisi gudang yang bobol pertama kali diketahui oleh karyawan gudang. Ia terkejut melihat pintu gudang sudah terbuka. Ia pun menunggu rekannya untuk mengecek kondisi di dalam. Setelah dicek, ada 2 brankas yang hilang, isinya uang tunai dan surat berharga. Sudah terbuka seperti ini ya, itu masuk 2 orang, gembok sudah dibawa, terus saya nggak berani masuk karena saya harus menunggu saksi dulu. Habis itu ada driver datang 2, habis itu saya baru memberanikan diri untuk masuk ngecek, takutnya mobilnya ada 3, yang kelihatan cuma 2. Nah, saya melihat ternyata di belakang, berarti mobil masih utuh. Cek brankas 2, habis itu di dalamnya itu ada uang 20 juta, sama giro itu 19, sama faktur 600 juta. Dari hasil olah tempat kejadian perkara, polisi menduga pelakunya berjumlah lebih dari 2 orang. Pihaknya tidak bisa melihat rekaman kamera pengawas gudang karena turut dicuri para pelaku. Pelaku mencongkel pintu gembok, jadi sementara menurut analisa kami bahwa untuk gembok dirusak, kemudian dia masuk. Diperkirakan pelaku membawa linggis, artinya karena ada bekas congkelan yang mana itu akan merusak pintu. Untuk sementara masih dalam penyelidikan karena untuk CCTV masih kita kumpulkan untuk mengungkap pelaku. Kini polisi mencari rekaman kamera pengawas yang berada di sekitar lokasi kejadian. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang. Seorang ustadz di salah satu pondok pesantren di Kabupaten Magelang diduga mencabuli sejumlah santri laki-laki. Perbuatan tak terpuji itu dilakukan selama 1 tahun terakhir. Pelaku mengiming-imingi uang untuk menutup mulut para korban.
Latar belakang pekerjaan seseorang tak menjamin mencerminkan tabiatnya. Seperti CBS pria yang merupakan ustadz di salah satu pondok pesantren di Kabupaten Magelang. Kini ia digelandang polisi karena telah mencabuli sejumlah santri laki-laki di lingkungan pondok pesantrennya. Di hadapan petugas, pelaku mengaku sudah 1 tahun lamanya melancarkan aksi bejatnya. Ia mengiming-imingi uang agar para santri tidak buka mulut. Dari laporan terakhir ada 4 santri di bawah umur yang jadi korbannya. Namun polisi menduga jumlah korbannya akan bertambah. Jadi korban sementara ada 4 karena ya kemungkinan bisa bertambah dan seterusnya. Diduga cukup lama, terjadi dari bulan Agustus 2023 sampai dengan bulan Juli 2024. Jadi kurang lebih peristiwanya berlangsung selama hampir 1 tahun. Kemudian TKP-nya di kamar dapur, kamarnya Ustadz, kantor ruang operasional di salah satu pondok pesantren di wilayah Kabupaten Magelang. Polisi juga menyita sejumlah barang bukti kejahatan pelaku. Kini pelaku terancam undang-undang dengan pasal kekerasan seksual dengan ancaman 12 tahun penjara atau denda 300 juta rupiah. Wahyu Diono melaporkan dari Kabupaten Magelang. Anda masih ingat dengan pria bernama Bima? Orang yang dituduh mencuri itik dan dipukuli warga hingga tewas di Kabupaten Pekalongan beberapa waktu lalu. Karena keluarga Bima menuntut, polisi terus menyelidiki kasus tersebut dengan membongkar makam korban untuk kepentingan autopsi. Tim DVI Polda Jawa Tengah dan Polres Pekalongan membongkar makam Bima di TPU Desa Sidosari, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan Selasa siang. Pembongkaran makam untuk kepentingan autopsi jasad korban, mencari tahu penyebab tewasnya korban. Karena sebelum tewas, korban dituduh mencuri 7 ekor itik dan dikeroyok oleh puluhan orang warga desa Karyomukti. Kasus ini terus didalami polisi setelah keluarga Bima menuntut keadilan. Jika nantinya hasil autopsi terbukti korban tewas karena penganiayaan, maka pihak keluarga akan meminta kasus ini diusut tuntas dan berharap para pelaku dihukum setimpal. Untuk harapannya dari hasil ekshumasi ini bisa ada hasil kejelasan ya, kematian itu diakibatkan dari apa. Jadi ada kejelasan. Yang melatar belakangi untuk autopsi ya biar semuanya terang benderang. Artinya nanti dari hasil autopsi dari secara medis itu akan diketahui kematiannya itu akibat apa. Sepanjang pelaksanaan autopsi, warga lain yang merupakan tetangga korban melakukan aksi solidaritas di sekitar TPU. Mereka orasi dan membentangkan spanduk menuntut polisi dapat mengusut tuntas kasus ini. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Pekalongan.